Saltarama akanusa sargoluhani. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali dan mendasari seluruh aktivitas kita setiap harinya, baiklah kita menyisihkan waktu kita barang 10 menit setiap harinya untuk berdoa dan mendengar firman-Nya. Dia senang menantikan kehadiran kita dalam doa dan syukur. Hari ini, Jumat tanggal 26 September 2025, kita akan mendengarkan nats renungan sesuai tuntunan Almanak HKBP. Untuk itu, kita meminta dan mendengarkan nats 2 Korintus 1 ayat 20 yang dibacakan oleh salah seorang remaja Naposo anggota jemaat kita. Nats renungan harian Jumat 26 September 2025 diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dalam bahasa Batak Tidok, ai manampiga baga-baga ni debata gabe olo do di bagasan ni bana jala marhite-hite bana do amen bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Amin. Terima kasih. Renungan kita hari ini saya beri judul Janji Allah, ya dan amin di dalam Kristus. Untuk merenungkan nats ini saya ajukan pertanyaan ini. Pernahkah saudara merasa dikecewakan oleh sebuah janji? Mungkin janji dari seorang teman dekat, sahabat, atasan, atau bahkan keluarga. Janji yang awalnya terdengar meyakinkan, namun pada akhirnya hanya menjadi harapan kosong. Perasaan seperti ini menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam diri kita, paling tidak terhadap orang yang berjanji tersebut. Dan tidak sedikit orang sangat kecewa. Konteks inilah yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus ketika Rasul Paulus menulis suratnya. Paulus telah mengubah rencana perjalanannya dan beberapa orang di Korintus menuduhnya sebagai orang yang pelin-pelan, yang perkataannya tidak bisa dipegang atau tidak dapat dipercaya. Seorang yang hari ini berkata ya, tetapi besok berkata tidak. Namun Paulus tidak membela dirinya dengan argumen manusiawi. Dia justru mengangkat diskusi ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Ia mengalihkan fokus dari dirinya sendiri kepada pribadi yang menjadi pusat imannya, Yesus Kristus. Bagi jemaat mula-mula di Korintus, nas ini adalah sebuah peneguhan yang luar biasa. Di tengah tuduhan dan ketidakpastian, Paulus mengingatkan mereka bahwa dasar iman mereka bukanlah pada konsistensi manusiawi seperti Paulus, tetapi pada konsistensi Allah yang sempurna. Dan bukti terbesar dari konsistensi dan kesetiaan Allah itu adalah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Yesus bukanlah pribadi yang ragu-ragu. Di dalam dirinya tidak ada jawaban mungkin atau nanti dulu dari Allah. Di dalam Kristus, jawaban Allah atas semua janjinya adalah sebuah ya yang tegas, pasti, dan tidak tergoyahkan. Inilah pondasi yang kokoh bagi iman mereka. Janji keselamatan, janji penyertaan, janji pengampunan, janji kehidupan kekal. Semuanya digenapi dan dijamin di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa artinya ya dari Allah ini bagi kita yang hidup ribuan tahun setelahnya? Maknanya tetap sama kuatnya, bahkan mungkin lebih relevan di tengah dunia kita yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah kehidupan PHP atau pemberi harapan palsu.
Oleh karena banyaknya orang mengingkari janji-janjinya, maka kita menjadi cenderung ragu. Maka perkataan yang benar dan sungguh sulit kita pastikan. Melalui nats renungan ini, kita mendapat peneguhan. Pertama, Kristus adalah jawaban atas keraguan kita. Kehidupan seringkali membawa kita pada lembah keraguan. Saat kita menghadapi sakit penyakit, masalah keuangan, konflik keluarga, atau masa depan yang buram, kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Apakah janji-janjimu masih berlaku untukku? 2 Korintus 1 ayat 20, renungan kita hari ini menjawab dengan lantang. Lihatlah kepada Yesus, pribadi Yesus Kristus, kehadirannya, pelayanannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya adalah proklamasi terbesar dari Allah untuk manusia. Ketika kita ragu, apakah Allah mengasihi kita? Salib Kristus adalah dari kasih-Nya yang tak terbatas. Ketika kita merasa tidak layak karena dosa-dosa kita, darah Yesus yang tercurah adalah dari pengampunan dan pendamaiannya. Ketika kita takut akan kematian, kubur yang kosong adalah dari janji kemenangan dan kehidupan kekalnya. Jangan biarkan situasi hidup membuat kita ragu pada karakter Allah. Arahkan pandangan kita kepada Kristus, sebab di dalam Dia kita menemukan kepastian dari setiap janji Allah. Kedua, respons kita adalah amin. Ayat ini tidak berhenti pada dari Allah. Ada bagian kita, ada tanggung jawab, yaitu respons kita. Dikatakan, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kata amin sering kali kita ucapkan secara otomatis di akhir doa. Namun amin lebih dari sekedar penutup. Amin berarti jadilah demikian, aku setuju, atau aku percaya sepenuhnya. Ketika Allah melalui Kristus berkata atas janji-janjinya, kita diundang untuk menjawabnya dengan amin yang penuh iman. Allah berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu dapat dalam Matius 28 ayat 20 kita baca. Respons iman kita, amin. Tuhan, aku percaya. Allah berkata, aku akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dalam Yesaya 40 ayat 29. Respons iman kita, amin Tuhan, aku menerima kekuatan-Mu hari ini. Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Respons iman kita, amin Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Setiap kali kita menyambut dari Allah dengan amin, dari hati kita sedang memuliakan Dia. Kita sedang menyatakan bahwa kita lebih percaya pada kesetiaan-Nya daripada ketidakpastian di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pegang teguh kebenaran ini dalam hati kita. Pertama, di tengah dunia yang penuh keraguan, iman kita berpegang pada kepastian yang mutlak. Yesus Kristus adalah dari Allah atas janji-janjinya. Dia adalah jaminan bahwa Allah setia dan firman-Nya dapat dipercaya. Kedua, hidup kita adalah sebuah respons. Kita dipanggil untuk menjawab dari Allah dengan amin yang tulus dari iman kita. Dengan melakukan itu, kita tidak hanya menerima janjinya, tetapi kita juga membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Hari ini, apapun yang kita lakukan atau hadapi, dengarkanlah suara Allah yang berkata melalui putranya. Dan biarlah dari lubuk hatimu yang terdalam menjawab dengan penuh keyakinan, amin Tuhan.
Jadilah sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru. Kami sudah bangun dari tempat kami tidur, semalaman Engkau jagai, dan kami hari ini menyambut hari baru di mana kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk menunaikan tugas-tugas kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kami. Izinkan Tuhan kami tetap setia padamu, mengaminkan firman-Mu, tapi juga berikan kekuatan dan tuntun kami Tuhan dalam semua tingkah kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan menunjukkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan setia akan janji-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.